tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene. Si ono sing menolak tes ini lebih gitu. Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman samono gak ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngene iki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Satu kiai yang alim bagi gua hari ini, satu kiai yang alim, ya ingat, satu kiai yang alim lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas? Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di antara kalian. Saya lihat pembohong nggak bisa dijadikan guru, pembohong tidak perlu dimuliakan. Ingat nih, sekali lagi gua ngomong nih, satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang ngajarin kita satu ayat lebih mulia dari seluruh habaib, dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, yang masih hidup dan juga yang sudah tiada. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Karena Pak Alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi. Seperti bin Yahya itu ada Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Pak Alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Pak Alawi. Demikian, terima kasih. Gimana Dokter Sugeng, jenengan jare tahu maca itu apa papere Bu Herawati pakar DNA tentang apa Pak Alawi itu gimana? Itu bukan Mbak Alawi, waktu 2010 Profesor Hera, ya nanti ditanyakan ke Profesor Hera lah gimana. Pastinya saya belum ketemu. Itu diantara laki-laki, seluruh laki-laki di Indonesia secara sampling ya, itu semua hampir terwakili, tapi saya heran kok nggak ada yang haplogrupnya G. Nah di tahun yang sama itu dari India ada penelitian bahwa para Sayyid itu yang mengaku Sayyid kan diteliti tuh yang di Inggris tapi samplingnya itu Sayyid-Sayyid yang dari India dan Pakistan. Ternyata itu mereka nggak punya nenek moyang bersama dalam jangka waktu dekat, kurang dari 1.500 tahun. Itu kan aneh gitu ya. Kenapa kejadiannya di tahun yang sama sementara yang perwakilan Balawi di paper Bu Hera itu malah nggak ada gitu. Harusnya kalau ngikutin statistik kan samplingnya harus terwakili. Jumlahnya kan banyak tuh, kok nggak ada satu pun itu saya heran, saya pertanyakan itu. Maksudnya Dokter Sugeng itu pengen menyampaikan secara tidak langsung bahwa Pak Alawi itu sejak dulu itu memang tidak berani tes DNA karena takut ketahuan asal usulnya yang sesungguhnya gitu.
Mungkin. Mungkin loh ya. Ketakut ketahuan kalau bukan keturunan Rasulullah gitu ya. Ya mungkin, sangat mungkin lah. Kita ngambil sebelum dikonfirmasi Profesor Hera ya spekulatif ya. Tapi secara statistik kan aneh, dengan populasi yang cukup besar, kenapa nggak ada perwakilannya gitu loh. Karena nggak berani itu tadi ya. Dan hari ini makin aneh ya, karena open postingnya Pak Alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi keturunan Rasulullah ya. Buru-buru keturunan Rasulullah, Arab aja enggak. Oh, bukan keturunan Arab ya. Yahudi aja, Yahudi ke-13 gitu ya. Yahudi juga KW. Oh, Yahudi KW. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabulkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas sebagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka. Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti. Makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Baharun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu
Sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaban dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil kiamah, supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah simak cuplikan atau keseluruhan video yang telah kita tonton bersama. Lagi rame, oknum Habib lagi ketar-ketir. Nasab palsu kini mulai terkuak, terbongkar. Siapa kelompok mereka? Di video ini, Kiai Ustadz Pribumi menyampaikan bahwa apa hasil penelitian mereka, ternyata kelompok Habib Ba'alawi ini tidak terkonek, tidak tersambung kepada silsilah Nabi besar Muhammad SAW, apa yang digadang-gadangkan oleh kelompok mereka, yaitu kelompok mereka dengan bersikukuh, bersitegas dengan keangkuhan mereka, dengan mengikrarkan, tidak malu-malu, mereka mengaku cucu Nabi. Oleh sebab itu, di video ini kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oknum Habib, apa yang disampaikan oleh Kiai Pribumi. Kita bisa menyimpulkan dengan akal waras, akal cerdas, biar nggak konslet. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan terus tampilkan sebuah video. Dan tolong kepada saudara-saudara semuanya, share video ini sebanyak-banyaknya, agar saudara-saudara muslim kita tidak terpengaruh pada dongeng-dongeng atau cerita-cerita oleh kelompok-kelompok tersebut yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Mereka dengan semangatnya dan akhir-akhir ini mulai ketar-ketir dan mulai bingung. Silsilah mereka dipertanyakan. Silsilah mereka jadi pertanyaan, benar atau tidak kelompok mereka ini adalah Dzurriyyah Rasul. Dari ciri-cirinya, kecil kemungkinan mereka adalah cucu Nabi. Dikarenakan dengan alasan apa yang mereka sampaikan itu tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi, dan tidak mencerminkan sebagai umat muslim atau seorang kiai, pendakwah, penceramah, penyebar, pendakwah Islam. Karena mereka tidak mengutamakan ilmu dan tidak mengutamakan apa yang seharusnya disampaikan oleh umat. Oleh sebab itu, mari kita ingatkan saudara-saudara kita agar lebih cerdas, lebih waspada apa yang disampaikan oleh kelompok mereka. Saudaraku semuanya, semoga video ini bermanfaat. Bila mana ada salah kata, kami mewakili segenap admin. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Ojo lali maca sholawat, dan ojo lali di like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.